Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga sehat semua ya. Hari ini saya masih ada di Indonesia karena beberapa hari yang lalu aku perjalanan dari Jeddah, Riyadh, Kolombo dan juga Jakarta dan menuju ke kampung karena cuti untuk beberapa bulan. Jadi buat teman-teman semuanya yang memang sudah waktunya cuti, misalkan udah 2 tahun atau perjanjian 1 tahun, cuti-cuti aja, nggak usah khawatir tentang persyaratannya, pajaknya, petugas di bandara. Pokoknya kadang itu teman-teman mikirnya kalau cuti ribet gitu. Enggak, pokoknya kalau cuti aja, nggak ribet. Oke, jadi aku akan berbagi pengalaman buat teman-teman semuanya juga bisa belajar dari pengalamanku. Kemarin itu aku sempat nyaris gagal terbang hanya gara-gara satu persyaratannya itu visa cuti. Jadi ini bener-bener harus kayak diperhatikan gitu loh. Jadi jangan asal-asalan gitu. Saya yang ibaratnya sedikit tahu lah dibanding teman-teman, atau mungkin saya sering kali buat video syarat cuti ke Indonesia yang saya sebutin visa cuti, saya selalu sebutin kayak gitu, dan akhirnya bisa kecolongan juga gitu. Apalagi TKW-TKW yang sudah mungkin usianya udah lebih, kemudian jarang pegang HP, jarang update seputar informasi terbaru, itu terus bagaimana gitu solusinya kalau pas di lapangan kejadian kayak saya itu. Jadi kemarin itu saya ditolak sama pihak imigrasi dan disuruh keluar kembali dari bandara, nggak boleh melanjutkan perjalanan. Jadi sebenarnya absir itu penting banget ya. Jadi buat teman-teman yang resmi, ini aku bicara yang resmi ya. Kalau yang nggak resmi berarti visa exit gitu. Kalau kalian resmi usahakan punya absir. Jadi kita bisa ngeceknya tuh di situ semua. Selama ini saya sudah, ini cuti yang ketiga ya. Cuti yang pertama, kedua saya selalu ngecek di absir itu ada. Sebelum cuti, visa cutinya sudah dibuat, di situ tuh ada gitu. Kalau masuk ke absir ada menu My Visa, My Passport dan juga yang lainnya. Itu My Visa selalu ada datanya. Kapan visa ini berlaku dan kapan harus meninggalkan Arab Saudi dan kapan harus kembali ke Arab Saudi lagi. Itu semuanya data sudah ada. Tapi cuti yang kemarin tuh sebenarnya gini ya. Untuk cuti yang ini, aku bayar sendiri untuk visa cutinya. Itu pakai uangku. Kalau yang cuti pertama, kedua, itu kan cutiku setiap 2 tahun sekali. Tapi karena sekarang udah berjanjian setiap tahun sekali, cuti yang pertama, tahun pertama, aku yang bayar. Tiket, visa cuti, itu aku bayar semua. Kemarin tuh sudah aku kasih uang ke bosku untuk bayar visa cutinya. Dan uang itu sudah masuk ke dalam absir. Aku lihat ada di menu My Passport. Itu ada saldonya sekitar 400 real. Jadi itu udah diurus itu. Tapi di situ di menu My Visa itu nggak ada datanya sama sekali gitu. Terus aku mikirnya apa ini aturan baru, sistem baru gitu. Dan aku berusaha untuk nanyain ke bos gitu. Madam, ini visa cutiku udah ready belum? Gitu. Katanya sudah dibuat. Oke. Dalam perjalanan menuju ke Bandara Riyadh, dalam perjalanannya kok belum ada lagi datanya. Biasanya itu ada gitu. Terus aku pastikan lagi ke bosku lagi, Madam ini benar-benar sudah ready visa cutiku, soalnya kok nggak ada di data absirku gitu. Katanya sudah. Terus aku mikir kayaknya ada yang bermasalah deh. Ya udah, aku pengen lihat aja nanti gitu. Bayangan pikiranku tuh kayak gitu. Oke, lihat aja nanti. Kalau ini visa cutinya bermasalah berarti ini salahmu, karena aku udah mengingatkan gitu. Akhirnya ya udah, untungnya saya datang ke bandara tuh lebih awal gitu, sampai nggak boleh masuk dulu karena emang belum waktunya check-in, dan di dalam bandara itu counter check-in penuh, makanya diatur sama petugas di bandaranya nggak boleh masuk dulu kalau penerbangannya masih lama. Oke. Kemudian penerbangannya check-innya dibuka, aku langsung masuk, buru-buru masuk, dan setelah melakukan boarding pass dan dapat kertas tiketnya, kemudian saya langsung masuk ke tempat imigrasi. Disitulah petugasnya itu kayak curiga gitu. Saya dikiranya TKI kosongan yang pengen pulang ke negaranya gitu. Kemudian dia nanya, nama kamu siapa? Terus ditanya, nama bosmu siapa, majikanmu siapa? Ya aku jawab itu. Terus kamu punya iqomah nggak? Kebetulan aku nggak pegang iqomah yang asli gitu loh. Tapi aku punya fotonya di HP. Terus ya aku harus tunjukkan ini iqomahku gitu. Kemudian dicek-cek gitu. Disuruh keluar lagi. Udah, kamu keluar aja dulu, telepon bosmu, intinya kayak gitu. Terus aku tanya, loh kenapa gitu? Dia bilang taskirahnya tuh visanya tuh bermasalah gitu. Terus aku pastikan lagi dalam bahasa Inggris, ada visa re-entry problem. Aku bilang kayak gitu, intinya kayak gitu aja, not ready yet. Terus iya, intinya gitu. Terus akhirnya ya udah, aku pergi keluar, dan saat itu baterai HP juga lowbat banget karena perjalanan dari
Jeddah ke Riyadh naik bis, nggak ada charger, kemudian nyampe terminal Riyadh langsung menuju ke bandara naik taksi, nggak ada charger, nyari di bandara Riyadh itu nggak ketemu gitu loh. Akhirnya ya udah aku tanya petugas, ternyata ketemu dan udah 3%. Aku udah nelpon sama bosku, ini gimana visaku ini belum ready seperti yang aku sampaikan sebelumnya. Aku sempat ditolak sama pihak imigrasi, nggak boleh masuk gara-gara visa cutiku. Akhirnya bosku juga panik juga gitu. Terus akhirnya bosku nelpon, terus kan itu udah sekitar jam 7, setengah 7, pokoknya sekitar itulah. Terus aku bilang sama bosku, ini penerbanganku setengah 9 dan ini udah sekitar jam 7, jadi harus buru-buru tak gituin. Ya sebenarnya penerbanganku setengah 11 sih. Setengah 11, check-innya setengah 10 gitu. Cuman kalau nggak digituin terus kayak santai-santai gitu loh. Ini aja yang masih beberapa hari sebelum terbang, masalah visa ini kayak disepelekan, nggak dipastikan gitu loh. Akhirnya udah diproses, sambil nunggu, terus dikirimi WhatsApp kalau ada visa cutinya sudah ready. Akhirnya ya udah gitu, terus ditelepon, Ferry udah siap, udah kamu ke tempat imigrasi lagi. Akhirnya ya udah gitu, aku coba, terus dicek sama petugasnya, katanya udah aman gitu. Terus dikasih ucapan selamat jalan gitu loh. Jadi menurutku ini juga nih masukan buat imigrasi di Indonesia ya. Kita tahu watak di orang-orang Arab dibanding orang-orang Indonesia yang terkenal dengan ramahnya. Selama saya keluar masuk bandara imigrasi, petugas imigrasi di Arab Saudi itu jauh lebih ramah loh dibanding petugas imigrasi yang ada di Indonesia. Aku nggak tahu kenapa ya, mungkin mereka kayak rugi juga kalau ramah sama pahlawan devisa yang baru datang ataupun yang baru berangkat dan berjuang di luar negeri untuk ngumpulin devisa. Mereka itu kayak mungkin emang dalam sistemnya itu harus kayak ditakutin gitu dan menyeramkan gitu. Bayanganku gitu. Ya ini masukan aja sih, semoga bisa seramah petugas imigrasi yang ada di Arab Saudi. Kembali lagi dengan masalahku, jadi buat teman-teman semuanya, akhirnya aku berhasil bisa masuk ke dalam ruang tunggu. Intinya ya, visa cuti itu tidak dibawa dalam wujud kertas. Karena kemarin ada tuh yang komen, "Loh, aku selama cuti kok pulang pergi nggak pernah bawa surat cuti," gitu kan. Visa cuti itu sudah terkoneksi dalam sistem. Jadi kalau petugas bandara, terutama imigrasi, sudah nge-scan paspor kalian, itu datanya semua sudah muncul. Jadi kalau kalian visa cutinya sudah ready, ya udah masuk aja gitu. Ada teman-teman TKW yang kemarin-kemarin pendaftaran pasporisasi di KJRI Jeddah sama KBRI Riyadh. Itu teman-teman TKW yang sudah usia-usia, udah lama di Arab Saudi, udah seniornya lah. Nggak punya paspor, kaburan, akhirnya ikut program pasporisasi dan dapat paspor baru. Dan nanya, "Pak, ini aku bisa pulang?" Bisa. Iya bisa, kalau udah pegang paspor kan bisa pulang tuh. Cuman ibu-ibu TKW-nya ini masih kurang gitu. Ternyata dikiranya kalau paspor sudah ready bisa tinggal beli tiket pulang. Ternyata enggak. Jadi udah pegang paspor, beli tiket ke bandara ditolak karena belum ada visanya gitu. Jadi teman-teman harus diketahui visa cuti, visa exit itu harus dan tidak harus berupa kertas. Yang penting sudah ada aja.